Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhdan Rusdiansyah. Saya adalah guru SKI di MTS Nurul Khair Wonorejo Rungkut, Surabaya, sekaligus mahasiswa BPG Dajab gelombang 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram. Hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiadah dan Siap. sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi kita, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Zaki Al-Farisi mana? Alvinu Cahyo Eko Saputro. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam materi Nabi Muhammad SAW bagi seluruh alam semua. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh alam semesta ini keseluruhan, bukan hanya di mana di bumi saja, tapi melainkan di seluruh alam semesta. Ini adalah satu yang pelajarannya di sini. Pertama adalah pembahasan dari akhirat sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang pertama adalah kita akan flashback. Dan mengenal sebelum datangnya Nabi, yaitu dengan kondisi masyarakat Arab Islam. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Arab Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Islam. Tiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab Islam. Empat, kondisi politik masyarakat Arab Islam. Jadi sebelumnya kita masuk ke dalam kondisi masyarakat Arab Islam, jadi kita harus tahu ya, Islam bisa berkembang sampai sebelum adanya Islam. Kita harus tahu. Jangan sampai kita tidak tahu perkembangan Islam itu tiba-tiba ada Islam. Ayo paling tidak kita harus tahu sebelum Islam itu kondisi Arab seperti apa.
harus kita jelaskan. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan di sini adalah terkait keimanan. Terkait urusannya tadi adalah keyakinan. Setiap orang pasti meyakini. Jadi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelumnya masyarakat Arab Tuhannya adalah Allah. Sebelum ada yang berubah di waktu era itu Ismail menyembahnya kepada Allah. Tapi setelah itu bagaimana kan bisa berubah dari menyembah Allah menjadi menyembah berhala? Setiap kejadian pasti ada peristiwa yang harus diceritakan. Ini menjadi sebuah kepercayaan masyarakat Islam ada. Jadi inilah yang disebut zamannya disebut zaman jahiliyah. Sehingga orang yang awalnya imannya menyembah kepada Allah sehingga akhirnya berubah menyembah kepada ini peristiwa ini setelah Nabi Ismail dan waktu zamannya Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim menurunkan kepada Nabi Ismail bahwa kepercayaannya memiliki Allah. Itu diturunkan kepada Ismail ajaran-ajaran tauhid yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ismail mengalami transisi kepercayaan, awal mulanya proses perpindahan kepercayaan ini terbentuklah ketika salah satu pembesar itu nama Amir bin Lu'ay al-Hussein pergi ke Syam. Awal mulanya waktu bisa Amir melihat kondisi tuntutan banyak yang bisa banyak ini sehingga Amir ini belajar karena terkait kepercayaan atau keyakinan yang dianggap Amir bahwasanya antara manusia dengan itu harus empiris. Karena ini adalah empiris yang mana empiris ini adalah apa yang kita lihat itu begitu pula dengan apa yang kita lihat harusnya sehingga apa yang dirasakan apa namanya sebelum melakukan kesan itu dianggap bahwasanya apa yang diakini sah sehingga Amr belajar bisa dengan meyakini bahwasanya apa yang kita yakini yang kita lihat itu adalah antara hubungan manusia dengan Tuhan mencoba berinteraksi. Oh berarti harus ada apa? Kalau hanya manusia dengan Tuhan langsung itu kosong. Karena di sini harus ada sesuatu kelihatannya sehingga yang mana adalah berangkat sebagai perantara. Tapi dianggapnya sebagai Tuhan. Orang menyembah Tuhan sehingga dibawa dari Syam ke Mekah dan disampaikan sama Amr. Akhirnya sampai masuk ke dalam Ka'bah. Berhala itu dibuat
sekian banyak ya, di sekitar mereka dirubah. Yang mana dulu ajarannya Ibrahim itu dulu dirubah sehingga masyarakat Mekah bukan lagi menegak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menegak pada ya berapa dikasih macam-macam sampai sehingga menjadi hampir 100 berhala yang ada di dalam, bahkan sampai dua terakhir lebih dari 100 yang ada di dalam. Inilah kepercayaan masyarakat Arab tradisi. Jadi ada akar sejarahnya, ya. Bukan hanya kok tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba masyarakat Arab itu berubah. Jadi ada cerita, ya. Yang membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bahr bin Malik bin Nawar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Hur bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi antara ayahnya dengan ibunya memiliki asal yang sama karena ketemunya di Madinah, dan keduanya berasal dari suku Quraisy. Ini suku yang sangat terpandang di antara suku-suku Arab yang lain. Jadi bukan keturunan yang abal-abal. Melihat dari silsilahnya adalah silsilah dari suku yang inilah silsilah Nabi Muhammad. Kedua adalah permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad pernah, tapi track recordnya sangat luar biasa. Tahu track record? Catatan riwayatnya. Jadi track record itu catatan riwayat. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun yatim piatu sejak kecil dan diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Nah, pamannya Abu Thalib ini beliau adalah orang terpandang juga, bukan orang main lagi. Beliau adalah sosok orang yang kunci dan beliau sebagai guru kunci, bukan sembarang orang. Banyak. Kalau misalkan dilihat dari peristiwa kecilnya, Nabi Muhammad sangat rekodnya sangat baik. Saat waktu remaja, Al-Amin itu orang yang paling dipercaya. Makanya ada satu peristiwa yang mana saat waktu itu pernah mengalami banjir besar. Saat itu Ka'bah turun, sehingga yang namanya Hajar Aswad itu lepas dari Ka'bah. Sehingga setelah banjir ini selesai, orang suku Quraisy tidak berani bertindak mengambil yang namanya apa? Yang namanya batu Hajar Aswad. Karena dianggap semuanya itu nggak bersih, kayak gitu dong. Orang ini lucuan, orang ini bohong, orang ini sukanya itu.
Ya, walaupun diambil dari beberapa suku, tetap sama, nggak ada orang yang bisa dipercaya. Sehingga kumpulan para suku di Mekah, ya kan, sehingga berpendapat menjadi yang namanya Nabi Muhammad. Ini orang yang paling cocok, ya kan, untuk memasang batu Hajar Aswad kembali adalah Muhammad. Anak ini bersih, anak ini tidak pernah cacat secara perbuatan, ya kan, secara perbuatan ataupun secara lisan. Sehingga semuanya para suku di Mekah mensepakati Muhammad yang memindahkan aturan pasang kembali ke Ka'bah. Nabi Muhammad bilang biar tidak menyakiti para suku-suku yang lain, sehingga Nabi Muhammad mengusulkan tolong ambilkan yang namanya kain. Karena kain itu bentuknya persegi empat, sehingga setiap makanya selalu disebutkan yang namanya Bani Hashim ini. Karena apa? Yang mendukung dakwahnya adalah membackup sepenuhnya, sehingga Bani Hashim ini selalu disebutkan dimanapun. Makanya Bani Hashim pun juga dijuluki sebagai Bani Hashim. Jadi dakwah itu nggak mudah, hanya sehingga ada yang namanya dakwah sirri. Terus yang kedua, dakwah terang-terangan setelah Nabi Muhammad mendapatkan respon yang luar biasa, ya kan, pengikutnya bertambah, ulama berkurang, sehingga beranilah yang namanya Nabi Muhammad menggunakan dakwah terang-terangan dan berani melawan orang Quraisy. Ya kan? Siapapun yang menghentikan dakwah ini harus dilawan. Jadi sehingga ini sudah tidak menunjukkan sirah, tapi menunjukkan apa? Perlawanan secara terang-terangan. Nah, inilah yang disebut dengan jihad fisabilillah, dengan jihad fisabilillah. Sehingga apa? Ya, ada yang namanya bersiap peperangan. Kayak dari peperangan perang Badar. Ini adalah jihad. Langsung yang jalan dakwah itu harus disingkat. Jangan terang-terang. Terus yang ketiga, hijrah ke Habsyi. Keempat, hijrah ke Taif. Kelima, perjalanan kita bahas nanti dakwah dengan terang-terangan. Oke, anak-anakku, sekarang masuk ke sesi kedua, yaitu diskusinya nanti kita ambil dari sini aja. Strategi dakwah Nabi Muhammad dengan anak-anakku. Aku boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau diskusinya yang pakai ini, yang dakwah rahasia atau yang dakwah terang-terangan? Kita bagi 3 kelompok, ya, 1, 2, 3. Kelompok tengah, kelompok pinggir. Kita bagi. Oke. Ini bukan boy. Tonton Oke, yang siapa? Dari kelompok A, B, C. Mungkin dari kelompok B. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi saya bersama kelompok saya yang milik dakwah Syria. Kemudian dakwah Syria adalah metode dakwah secara rahasia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan penyebaran Islam di Mekah. Syria berasal dari kata sir yang berarti rahasia. Metode ini digunakan untuk menghindari tekanan langsung. Strategi dan pelaksanaan. 1. Nabi berdakwah secara personal dan selektif, dimulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat karib. 2. Aktivitas dakwah dilakukan secara tertutup di rumah-rumah, terutama di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C yang telah mendiskusikan tentang dakwah jahriyah. Itu hasil diskusi kelompok saya. Dakwah jahriyah. Pengertian dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah adalah metode dakwah secara terang-terangan atau terbuka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya berdakwah secara rahasia atau syiriah. Jahriyah berasal dari kata jar yang artinya jelas atau nyaring. Hal yang melatar belakangi dua misal terbesar tersebar lebih luas ke berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan keteguhan Nabi dan para sahabat dalam menyampaikan kebenaran meski menghadapi tekanan. Kita mengerti Islam sebagai agama yang memiliki prinsip tentang keberanian menghadapi tantangan. Dari hasil presentasi boleh kalian tanyakan secara kelompok ya, baik yang sini tanya atau yang sini tanya ke kelompok ini, kelompok B atau kelompok C ya. Kelompok B boleh tanya ke kelompok C, begitu pula kelompok C boleh bertanya ke kelompok A juga begitu ya. Kita mulai. Apa? Tanya A? Mau tanya ke kelompok mana? Hah? C. Oke, kelompok C. Tanya siap-siap untuk menjawab. Dakwah syariah dimulai dari tahun berapa? Dakwah syariah dimulai dari tahun 613 Masehi sampai 622 Masehi. Tanya ke kelompok B, apa yang melatar belakangi dakwah Syria? Saya mau menjawab pertanyaan Mas Tegar tadi. Oh iya. Latar belakang dakwah Syria yaitu masyarakat Quraisy sangat fanatik terhadap ajaran nenek moyang dan penyembahan berhala. Situasi solusinya mulai disebabkan yang tidak penyebaran agama baru. Perlunya pembinaan dan memperkuat keimanan para guru awal untuk menghadapi tantangan besar. Tema kita materi kita hari ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan pelajaran hari ini membawa berkah bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.